Oke teman-teman, seperti saya bilang, kita ada rencana untuk mengundang narasumber berbagi untuk bisa memberikan kita pencerahan-pencerahan tentang bidang-bidang yang mereka kuasai dengan baik. Mudah-mudahan ini memberi ilmu yang luar biasa buat kita semua. Selamat mengikuti. Ini kan fokusnya untuk kesejahteraan Ya, anggota, ya. bukan kesejahteraannya pemilik seperti yang berjalan selama ini. Sekarang kan banyak itu koperasi simpan pinjam yang Ya, ya. banyak di masyarakat itu rata-rata kan milik pemodal besar, bukan milik anggota. Padahal koperasi itu yang bisa menikmati fasilitas jasa atau layanan yang ada di koperasi kan anggota. Kenyataannya sekarang enggak, bukan anggota pun juga bisa menikmati layanan di koperasi itu. Berarti Mas Mantri bisa mengatakan ini sudah keluar dari jalurnya begitu, Mas? Iya, banyak ini sekarang koperasi-koperasi yang sudah keluar dari jalurnya. Nah, disinilah peran serta dari pemerintah untuk menertibkan koperasi-koperasi yang sudah menyimpang dari jalurnya tersebut, Mas Andri. Oke. Nah, kalau pemerintah, ya kalau bicara pemerintah kan terlalu jauh tuh, paling masyarakat kelas bawah yang notabene adalah sangat membutuhkan uluran tangan dari koperasi, mungkin tidak terlalu care lah dengan urusan-urusan pemerintah. Mereka itu ada kebutuhan, mereka datang ke koperasi dan dapat bantuan, kan begitu ya, sejumlah uang. Nah, paling itu aja. Oke. Nah, terus kira-kira menurut Mas Mantri, dengan koperasi-koperasi yang sudah di luar koridor tadi, itu apa resikonya, apa kemungkinannya yang akan terjadi, yang akan dihadapi oleh masyarakat, Mas? Ya itu, akhirnya kan masyarakat atau anggota koperasi yang menikmati fasilitas yang seharusnya ikut menikmati SHU-nya kan, termasuk itu kan, tiap tahunnya kan mereka melakukan rapat anggota, melakukan pembagian sisa hasil usahanya. Sisa hasil usaha maksudnya itu adalah labanya dari koperasi itu tidak bisa dinikmatin oleh anggota. Gitu. Anggota yang seharusnya merupakan pemilik dari koperasi itu. Laba dari atau SHU dari koperasi itu akhirnya ya dinikmatin oleh perorangan-perorangan yang Oke. Iya, berarti memang sudah keluar dari yang semestinya ya, yang sudah seharusnya. Jadi tidak heran kalau ada memang koperasi-koperasi yang sekarang itu milik orang-orang tertentu ya. Mas Mantri bisa melihatnya kan ya. Nah, terus apa solusinya bagaimana kira-kira Mas? Terutama kepada masyarakat yang di satu sisi mereka membutuhkan bantuan keuangan dalam jangka pendek, ya biasanya kan begitu. Nah, di sisi lain mereka kan mungkin tidak mau dengar, tidak mau tahu dengan segala macam bentuk apakah itu ada badan hukumnya benar apa enggak begitu. Seharusnya masyarakat bagaimana nih Mas? Jadi kita kembalikan aja pada aturan dibentuknya koperasi, persyaratan pendirian koperasi. Bahwa koperasi itu kan didirikan oleh anggota dan dimiliki juga oleh anggota. Nah, setelah koperasi berdiri itu kan mereka menjalankan usaha, juga yang menikmati kan juga anggota. Nah, sekarang kan sebenarnya banyak yang ini perlunya dari pemerintah itu. Sekarang kan sepertinya saya perhatikan, ya walaupun di Kementerian Koperasi masih ada ya berdiri, tapi kok hemat saya pembinaan terhadap koperasi-koperasi ini kok makin mengecil gitu loh. Berbeda dengan ya memang zaman Orde Lama, Orde Baru ya, zaman Pak Harto dulu kan memang banyak ya semacam bantuan subsidi yang diberikan oleh koperasi dengan harapan koperasi itu dapat menghidupkan ekonomi kerakyatan, ekonomi di pedesaan-pedesaan dulu. Contohnya kan penyaluran pupuk, penyaluran itu
itu kan semuanya melalui koperasi ya. Sekarang enggak sih ya. Sekarang banyak sudah dikuasai kayak penyaluran pupuk itu dikuasai oleh distributor perorangan yang utama BNN-nya yang banyak modal. Banyak modal. Nah, saya jadinya membayangkan gini Mas Mantri, artinya dengan lembaga yang sudah jelas banyak penyimpangan, sementara masyarakat terus tetap melihat keberadaannya di tengah-tengah masyarakat. Dalam konteks olah sikap, Mas Mantri, kita punya tagline. Manakala sikap berada pada tempatnya, maka sukses sejati datang secara alami. Ya. Nah, kaitannya dengan masalah yang barusan kita singgung, artinya ini kan sikap orang perkoperasian kan tidak pada tempatnya ini. Artinya kan tidak pada tempatnya. Nah, apakah pantas masyarakat masih tertarik untuk bermitra begitu? Ya kalau dibilang nasabah kan bukan nasabah sebetulnya kan artinya kan anggota kan ya. Bukan. Nah, makanya terus langkah apa yang harus diambil oleh masyarakat baiknya? Menahan dirikah untuk tidak bermitra atau bagaimana sebaiknya? Nah, kaitannya dengan kemasyarakatan itu ya. Ini sebenarnya tidak semua koperasi itu tidak baik. Masih banyak juga koperasi yang fokus kepada anggota. Nah, itu contohnya yang saya perhatikan masih murni, bisnis koperasi murni ini sepertinya di koperasi unit desa kalau untuk di tingkat kecamatan itu. Kalau untuk di tingkat provinsi pusat koperasi unit desa, Puskut. Kalau di tingkat pusat Inkut, Indo Koperasi Unit Desa. Ini kelihatannya masih fokus kepada anggota. Jadi orientasinya adalah kesejahteraan anggota. Asli ya, murni ya. Asli, masih murni itu. Masih murni. Tidak ada pemilik atau penanam modal perorangan. Semua adalah milik anggota. Nah, alangkah baiknya itu masyarakat bermitra dengan koperasi unit desa. Itu di pedesaan-pedesaan itu. Sudah kelihatan menghidupkan koperasi unit desa yang selama ini sepertinya sudah mulai tertinggalkan. Dan pemerintah pun juga harus mulai kembali fokus kepada koperasi yang murni untuk anggota. Bukan kepada koperasi-koperasi yang kelihatannya dimiliki perorangan agar masyarakat itu bisa menikmati hasil dari kegiatan koperasi tersebut. Iyalah, lumayan. Jadi sedikit sudah dapat pencerahan dari Mas Mantri bahwa koperasi yang betul-betul harus kita dukung dan kita rekomendasikan supaya masyarakat bermitra adalah koperasi yang sehat. Kan begitu Mas Mantri ya? Betul. Sesuai dengan tujuan awalnya yaitu dari anggota untuk anggota, kan gitu ya Mas ya? Iya, oleh anggota juga. Iya. Nah, jadi artinya di sini kita harapkan supaya masyarakat tidak bermitra dengan lembaga-lembaga koperasi yang kelihatannya berwajah koperasi, tapi sebetulnya tidak. Iya, betul. Tapi ini lumayan bagus nih informasinya untuk kita bagi kepada teman-teman semua, Mas Mantri. Iya. Ya masih banyak koperasi yang fokus kepada anggota kok. Ya, terutama saat ini yang bentuknya koperasi unit desa itu. Sip. Ya, iyalah. Nah, kalau gitu saya ucapkan terima kasih banyak Mas Mantri untuk sharingnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat banyak, Mas ya. Oke, mari Mas. Amin. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.